Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofil Mutakin. Saya dari kelas C, nomor induk mahasiswa 2024 122 0015. Video ini saya buat sebagai bentuk penyelesaian tugas UAS filsafat umum. Jadi langsung saja kita ke pembahasan materi. Baiklah, di sini tema yang akan saya bahas adalah filsafat Islam klasik, terminologi, faktor sejarah, tokoh kunci, pemikiran, ciri khas, dan kontribusi. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah terminologi filsafat Islam klasik. Di sini terminologi filsafat Islam klasik itu dibagi ada 6 atau 7 kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah falsafah. Nah, falsafah itu sendiri berasal dari filosofia Yunani, berarti cinta kebijaksanaan. Dalam Islam, falsafah tidak hanya sekedar rasionalitas, tetapi juga pencarian kebenaran yang sesuai dengan wahyu. Jadi di sini seimbang. Kita mencari cinta kebijaksanaan, tapi di dalam Islam juga diajarkan bahwa pencarian cinta itu sesuai dengan wahyu. Wahyu itu sendiri adalah perkataan ataupun pesan dari Tuhan. Itu adalah wahyu. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya hikmah. Hikmah tersendiri bermakna kebijaksanaan ilahi, menunjukkan bahwa filsafat dipahami sebagai jalan menuju kedekatan spiritual dengan Tuhan. Jadi hikmah itu bisa dikatakan sebagai jembatan, karena hikmah ini yang menjadi jembatan ataupun jalan untuk menuju kedekatan spiritual dengan Tuhan. Entah kalau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, jalan menuju kedekatan spiritual dengan Tuhan itu yaitu bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Misalnya kalau di dalam Islam, karena akan kita bahas adalah terminologi filsafat Islam klasik, di hikmah ini di kehidupan sehari-hari bentuk penghambaan kita sebagai muslim kepada Tuhan, yaitu dengan salah satu caranya adalah sholat. Nah, itu adalah hikmah, karena itu juga masuk ke dalam definisi menuju kedekatan spiritual kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah kalam, teologi dialektik yang digunakan untuk membela akidah Islam dengan argumen rasional. Jadi kalam ini adalah pegangan argumen kita untuk membela akidah Islam, dan argumen itu dalam konteks rasional. Kemudian yang keempat itu adalah akil atau akal. Nah, akal ini dipandang sebagai instrumen manusia untuk memahami realitas. Jadi walaupun banyak realitas yang ada di dunia, ketika kita tidak punya akal, maka itu tidak seimbang ataupun tidak sinkron. Karena untuk memahami realitas yang ada kita perlu akal. Ibnu Sina membaginya dalam beberapa tingkatan hingga mencapai akal aktif. Jadi Ibnu Sina sudah mempelajari hal itu, sudah mempelajari akal tersebut, akal manusia untuk memahami realitas yang ada. Kemudian yang kelima, wujud dan mahiyah. Wujud dan mahiyah ini konsep eksistensi dan esensi yang menjadi fondasi metafisika Islam. Kemudian yang keenam yaitu nafsu atau jiwa yang dipahami sebagai prinsip kehidupan dan kesadaran manusia. Jadi nafsu ataupun jiwa itu adalah prinsip kehidupan. Nafsu jelek dan jiwa atau jiwamu jelek, jiwamu baik, itu adalah prinsip kita. Prinsip kita jelek, prinsip kita baik, itu adalah prinsip kehidupan kita dan kesadaran kita sebagai manusia. Kemudian ada ilmu al-lahiyah atau ilmu mantik, yakni metafisika dan logika. Jadi di sini ada metafisika, ada metalogika yang menjadi disiplin utama filsafat Islam. Dengan terminologi ini terlihat perpaduan rasionalitas dan religiusitas dalam filsafat Islam. Nah, kemudian ada faktor sejarah. Kalau kita tadi sudah membahas terminologi filsafat Islam klasik,
kita akan membahas faktor sejarah perkembangan filsafat Islam klasik sendiri. Nah, faktor sejarah itu ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama, itu adalah ekspansi wilayah Islam. Jadi Islam, perkembangan filsafat Islam ini bukan cuma tentang perdagangan saja, tapi ekspansi wilayah Islam. Jadi ekspansi ini, Islam itu menyebar luas, dan salah satu caranya yang kita kenal itu adalah perdagangan ataupun budaya. Itu ekspansi wilayah Islam. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemahan. Jadi gerakan penerjemahan ini juga sangat berperan penting dalam faktor sejarah perkembangan filsafat Islam klasik. Kemudian ada dukungan politik dan patrones. Kemudian ada dinamika teologi dan ilmu kalam. Jadi ada dinamika teologi di dalam faktor sejarah perkembangan filsafat klasik, filsafat Islam ini, dan juga ilmu kalam. Kemudian ada bagian faktor sejarah, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi zaman dahulu Islam itu peradabannya sangat maju. Jadi makanya faktor sejarah berkembangnya filsafat Islam klasik ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Majunya ilmu pengetahuan Muslim, majunya ilmu pengetahuan orang Islam, ini menjadi faktor sejarah berkembangnya filsafat Islam klasik. Nah, kemudian ada interaksi lintas agama dan budaya. Ya, seperti seperti saya katakan tadi, ada faktor budaya di situ. Ada juga faktor lintas agama. Jadi kebudayaan itu menjadi faktor juga dalam perkembangan filsafat Islam. Nah, kemudian ada tokoh kunci nih. Setelah kita tadi membahas faktor sejarah perkembangan filsafat Islam ini, kita juga akan membahas tokoh kunci dalam filsafat Islam klasik ini. Tokoh kunci yang pertama itu adalah Kindi. Kemudian tokoh kunci yang kedua itu adalah Al-Farabi, dan tokoh kunci yang ketiga ini sering kita dengar petuah-petuahnya, dan juga ini memang terkenal. Jadi bukannya yang lain tidak terkenal, cuman yang lebih dikenal itu adalah yang ketiga ini, itu adalah Ibnu Sina. Dan tahukah bahwa Ibnu Sina ini dulu julukannya adalah bapak dokternya Islam? Karena penemu-penemu obat itu dulu, peracik-peracik obat itu adalah Ibnu Sina. Kemudian ada Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Rusdi, kemudian ada Ibnu Arabi. Setelah tokoh kunci, kita beralih ke pemikiran. Nah, pemikiran ini sendiri ada metafisika, yaitu studi tentang wujud, kemudian epistemologi, teori pengetahuan, kemudian logika, mantik, etika yaitu akhlak, kemudian kosmologi, asal usul alam. Jadi pemikiran filsafat Islam itu ada 5. Yang pertama metafisika. Jadi di dalam filsafat Islam klasik itu pemikiran yang ada di dalamnya, yang pertama itu adalah studi tentang wujud, keberadaannya. Keberadaannya itu kita pelajari, keberadaan apapun itu, entah keberadaan benda, hewan, manusia, semua makhluk hidup, dan juga malaikat, Tuhan sekalipun. Nah, itu di dalam filsafat Islam menjadi pemikiran utama yang dipelajari, yaitu studi tentang wujud, mempelajari tentang wujud. Kemudian yang kedua ada epistemologi, teori pengetahuan. Jadi setelah belajar tentang wujud itu sendiri apa saja, kemudian akan menjadi teori pengetahuan. Nah, teori pengetahuan ini yang menjadi pemikiran filsafat Islam. Kemudian setelah teori pengetahuan ada logika. Di dalam filsafat Islam ada juga logika yang dipelajari. Logika manusia dalam mencari realitas kehidupan, dalam menentukan sebuah keputusan, itu dipelajari di dalam filsafat Islam dan juga menjadi pemikiran. Kemudian setelah logika itu ada etika ataupun akhlak. Jadi bukan cuma tentang pengetahuan, bukan cuma tentang keberadaan, bukan cuma tentang logika,
ataupun kecerdasan ataupun akal, tapi yang dipelajari juga dan menjadi pemikiran di dalam filsafat Islam klasik itu adalah akhlak. Jadi bagaimana manusia berkomunikasi, bagaimana manusia kemudian manusia tersebut saling berinteraksi, cara berinteraksinya itu sudah menjadi pemikiran di dalam filsafat Islam. Makanya di dalam Islam itu akhlak kemudian sangat dijaga betul. Kemudian setelah akhlak itu ada kosmologi. Kosmologi tersendiri itu adalah asal usul alam. Jadi asal usul alam ini dipelajari. Air itu dari mana? Kemudian udara ini dari mana kok tidak habis-habis? Itu menjadi pemikiran dalam filsafat Islam klasik. Memikirkan tentang alam, asal usul alam ini. Jadi dulu para tokoh kunci filsafat Islam ini juga memikirkan tentang asal usul alam, keberadaan alam, bagaimana alam ini ada dan bagaimana alam ini menjadi bentuk seperti ini pada saat ini. Itu difikirkan semua dan menjadi pemikiran dalam filsafat Islam. Kemudian ada ciri khas. Jadi filsafat Islam itu sendiri memiliki ciri khas tertentu. Ciri khasnya ada integrasi akal dan wahyu, kemudian orientasi metafisis dan teologis, kemudian pengaruh neoplatonisme, kemudian hubungan dengan kalam dan tasawuf. Setelah itu sikap kritis terhadap filsafat Yunani. Jadi itu ciri khas yang menjadi ciri khas tertentu filsafat Islam. Kemudian setelah ciri khas ada kontribusi. Jadi apa manfaatnya kita mempelajari filsafat Islam itu sendiri? Kemudian apa sebenarnya filsafat Islam itu sendiri? Kenapa kita harus mempelajari hal itu? Sepenting apakah itu? Itu penting banget. Karena ada kontribusi di dalamnya. Ada kontribusi filsafat Islam. Nah, kontribusinya itu sendiri sangat besar. Baik dalam memperkaya khazanah Islam, teologi hukum dan tasawuf, maupun dalam memberi pengaruh pada barat. Jadi seperti karya-karya Ibnu Rushd misalnya diterjemahkan ke Latin dan menjadi fondasi bagi pemikiran skolaistik Thomas Aquinas. Jadi filsafat Islam ini berkontribusi sangat besar. Ketika orang-orang mengenal filsafat Yunani kuno, padahal di dalam filsafat Yunani kuno itu sendiri mengambil ilmu dari filsafat Islam klasik, dari filsafat Islam. Kenapa bisa demikian? Karena karya-karya dari para filsuf Islam seperti halnya karyanya Ibnu Rushd ini diterjemahkan ke Latin oleh filsuf Barat dan menjadi fondasi bagi pemikiran skolastik Thomas Aquinas. Jadi sebesar itu kontribusi filsafat Islam sehingga teori dan karya-karya dari filsuf Islam ini diterjemahkan oleh filsuf Barat yang kemudian menjadi fondasi bagi mereka, fondasi pemikiran bagi mereka, dan tertentunya kepada skolaistik Thomas Aquinas. Dan ini juga merupakan filsafat ataupun filsuf Barat, filsafat Yunani kuno. Jadi sepenting itu kita belajar filsafat Islam, dan kontribusinya pun sangat begitu besar. Kemudian kita lanjut, setelah kontribusi ada kesimpulan. Setelah kita membahas terminologi, kemudian faktor sejarah, kemudian tokoh kunci, kemudian tadi kita juga membahas kontribusi, sekarang kita kesimpulan. Filsafat Islam klasik ini merupakan hasil sintesis kreatif antara warisan intelektual asing dan ajaran Islam. Jadi sudah padu antara intelektual asing dan ajaran Islam ini, sudah padu dan menjadi warisan. Kemudian terminologi yang digunakan oleh filsafat Islam ini sendiri memperlihatkan upaya umat Islam dalam menghubungkan rasionalitas
wahyu, dan spiritualitas. Jadi tidak dibagi, melainkan terminologi utama yang digunakan untuk memperlihatkan upaya umat Islam untuk menghubungkan rasionalitas, wahyu, dan spiritualitas. Jadi antara logika, kemudian dan bentuk spiritualitas kita kepada Tuhan, kemudian pesan Tuhan, itu dihubungkan oleh filsafat Islam ini supaya padu. Kemudian ada tokoh-tokoh kunci. Tokoh-tokoh kunci ini sendiri sudah kita sebutkan tadi, ada Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, dan ini yang paling banyak dikenal oleh orang-orang itu adalah Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, dan Ibnu Rusdi ini sendiri yang karyanya sudah dipakai oleh filsafat Yunani kuno atau filsafat Barat. Dan ada Ibnu Arabi. Tokoh-tokoh kunci ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran Islam dan dunia Barat. Jadi bukan cuma terpampang namanya saja, tapi tokoh-tokoh kunci ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan pemikiran Islam dan pengembangan pemikiran dunia Barat. Dengan demikian, filsafat Islam klasik bukan hanya sekedar pinjaman saja, tetapi juga produk orisinal yang berpengaruh lintas peradaban. Jadi bagaimana besarnya kontribusi filsafat Islam itu sendiri bagi peradaban. Dan bukan cuma sekedar pinjaman saja. Bukan cuma sekedar pinjaman, melainkan produk orisinal. Jadi filsafat ini bukan pinjaman saja, melainkan produk orisinal yang sangat berpengaruh bagi lintas peradaban yang ada di dunia. Dan yang melakukan ataupun yang bergerak di dalamnya itu adalah tokoh-tokoh kunci ini, seperti hanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, dan Ibnu Arabi. Mereka ini sudah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran Islam dan juga pengembangan teologi Barat ataupun dunia Barat bagi filsuf Barat. Dan kita sudah ke kesimpulan. Maka itu saja pembahasan mengenai tentang filsafat Islam klasik. Akhiran dari saya, bila mana ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, dan bila mana ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.